بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ibadallah, hamba Allah, para bapak, para ibu jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini, ya, Kamis malam, masuk malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita ke masjid, ke tempat ini dicatat oleh Allah, dicatat sebagai albir, kebaikan, albirru wat taqwa, kebaikan yang menghantarkan pelakunya kepada takwa. Salat kita diterima oleh Allah, zikir kita, doa, harapan kita, ya, permohonan kita diterima oleh Allah. Innahu huwas sami'ul basir, karena Allah zat yang maha mendengar lagi maha basir, ya, melihat keinginan hambanya didengar oleh Allah, kemudian usaha hambanya basir dilihat oleh Allah. Karena itu apa yang kita kerjakan mudah-mudahan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba ibadur rahman, hamba pilihan, hamba yang akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin, ya, ila qiyamis sa'ah, hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak, ya? Siap divaksin Bu? Ya, mudah-mudahan, ya, dengan upaya-upaya yang dilakukan, ya, mudah-mudahan bernilai. Ya, pertama kita doakan mudah-mudahan berhasil, ya, apa yang menjadi upaya, dan tentunya semua itu sudah dikaji. Kemarin putusan Muhammadiyah terutama, ya, terkait dengan apa ini vaksin, mengambil beberapa sikap, kurang lebih ada 8 sikap, ya, yang semua itu mendorong memang ikut akan mengkaji, ya, ikut akan mensukseskan, tapi yang terpenting adalah, ya, vaksin itu juga harus, ya, benar-benar aman. Mudah-mudahan benar-benar aman.
Ya, dan yang terpenting adalah kita berupaya berikhtiar sendiri dengan asupan-asupan ya atau jamu-jamu herbal lah ya. Ya, ada banyak ya di pekarangan kita, ya cobalah kita nanam-nanam apa jahe, temulawak, macam-macam ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal judam wal baras wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Apapun yang terjadi, kita akan semuanya serahkan kepada Allah. Kita berdoa berikhtiar, Allah akan memberikan jawaban yang terbaik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami kita semua mengaji ya surah Al-Baqarah ayat 177. Semoga tulisannya enggak terlalu kecil. Kalau ada lebihnya Pak Maulana, ada yang belum dapat ya, atau kurang ya. Baik, kita fokus kepada bagaimana kita mengkaji nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh Allah, utamanya dalam surah Al-Baqarah ya 177. Ini luar biasa ayat ini, satu ayat ya, satu ayat. Namun banyak mengandung ya, menyimpan makna yang luar biasa untuk kebaikan seorang hamba, bisa dikatakan shadaqu ya. Pada akhir ayat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan dan apa namanya ya, bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang shadaqu. Nanti kita akan bahas kaitannya, korelasi ya, hubungan antara albir ini ya, albir kemudian dengan kaitannya dengan as-sidqu, kejujuran, dengan albir hubungannya juga dengan al-jannah, surga nanti. Jamaah rahimakumullah, mari kami bantu membacakan, atau ada yang membantu membacakan ayatnya. Pak Maulana tolong dibantu ya, biar sama-sama dapat pahala ya, dengan irama Hijaz. Silakan Pak Maulana. Iya. Hmm, 177 nggih. Halaman ya, paling atas halaman 27. Juz kedua. قبل المشرق
Nah, barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Alhamdulillah, biar merata satu huruf dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman yang artinya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu saja, ndak. Ya. Akan tetapi walakinnal bir, langsung diterangkan oleh Allah. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan ataupun kebajikan ya, dalam bahasa Indonesianya ya, adalah satu, man amana billah, yaitu mereka siapa saja yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah pertama. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian, hari akhir, hari kiamat. Wal malaikah, dan para malaikat. Wal kitab, dan kitab-kitab. Wan nabiyyin, dan nabi-nabi, para nabi. Berarti ini ada berapa, Pak? 5 yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa, Pak? Hah? Nah, kan tak pancing sudah bilang 5. Apa yang tidak disebut di sini? Qada dan betul? Kok ragu, Bu? Dites lagi ini nanti, diasah lagi. Rukun iman ada berapa, Pak? Bu? Yang terakhir. Ya, jadi enggak. Di sini disebut berapa? Baik, kita bahas nanti. Ya. Ini yang pertama, kaitannya dengan akidah. Ini kemudian dirangkum dalam satu ikatan yang dibungkus dengan bungkus yang disebut dengan akidah, tauhid, iman kepada Allah, akidah. Kemudian pada lanjutan ayat, apa kandungan ayat berikutnya? Berarti di sini ada 3 pokok landasan dalam agama, ya. Satu, aspek akidahnya bagus. Kemudian yang kedua terkait dengan muamalah, dengan akhlak kita, ya, dengan muamalah, ya, dengan muamalah, ya, interaksi, hubungan sesama. Ada siapa saja di sana disebutkan oleh Allah. Wa atal mala ala hubbih. Apa artinya? Ya. Atal mal. Al-mal apa? Harta, ya. Ya, kemudian adalah memberikan harta yang kita cintai kepada siapa? Satu, siapa yang harus diutamakan? Dzawil qurba. Pak, Ibu, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan tidak hanya wa atal mal, yang kamu berikan kepada orang-orang yang Allah sebutkan, golongan-golongan yang Allah sebutkan ini tidak hanya sebatas harta, tapi Allah tegaskan dengan ala hubbih. Apa artinya hub? Mahabbatain, al-hub. Ya. Jadi memang harta yang diberikan harta yang paling diemani, terbaik. Ala hubbi. Pertama kepada siapa? Dzawil qurba. Al-qurabah. Qurba itu artinya qarib, yang terdekat, keluarga terdekat, ya. Kepada kerabat terdekat, keluarga. Kemudian al-yatim, yatama, jamaknya dari yatim. Ya, yatim, anak-anak yatim, wal masakin, ya, orang-orang miskin, wa banis sabil, wa banas sabil, ya, ibnu sabil, musafir yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita, wasailin, ya, orang-orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta, ya, wafir riqab, hamba sahaya, ya. Kemudian ini yang kedua, aspek muamalah digandeng dengan apa? Aspek ibadah, ya. Setelah itu
mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji. Ini sudah aspek akhlak, ya, menepati janji. Kemudian wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang tetap sabar baik dalam kondisi keadaan sempit, susah, penderitaan maupun wahinal ba's, peperangan, ya. Al-ba's adalah saat peperangan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tadi yang baik akidahnya, aspek akidahnya bagus, aspek muamalahnya dengan sesama bagus, kemudian ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, oleh Allah disebutkan dengan ulaika, digolongkan oleh Allah mereka itulah alladzina shadaqu. Nah, kita bahas nanti albir dengan as-sidqu. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun. Ternyata takwa itu Pak Ibu sekalian harus tadi itu rentetannya, ya. Akidahnya lurus, bagus, muamalahnya terhadap sesama bagus, kemudian ibadah dan akhlaknya itu bagus. Maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang benar, keimanannya jujur kepada Allah dan takwa. Orang-orang yang bertakwa. Nah, mari kita akan bahas ini. Kita temukan kata albir itu di surah Al-Maidah lagi, Pak. Mungkin panjenengan hafal. Pendek potongannya, ya. Wa ta'awanu, ayo sama-sama, wa ta'awanu. Albir ketemu lagi dengan takwa. Masya Allah, ada apa ini? Ayo kita singkap rahasia kemukjizatan Quran ini. Dari segi makna, dari segi bahasa, dari segi keilmiahannya, Masya Allah, mukjizat Quran itu luar biasa, ya. Tidak akan pernah selesai kalau kita kaji. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Terus innallaha syadidul 'iqab. Al birru wat taqwa, al birru wat taqwa, ya. Kemudian oleh Allah dipanggil lagi, bertakwalah kalian. Jadi kebajikan ini memang perbuatannya orang-orang yang bertakwa, orang yang jujur tadi, orang yang benar tadi. Karena itu ulaika humus siddiqun, orang-orang yang jujur itu Rasulullah memperkenalkan dirinya itu, ya, dengan sifat-sifat yang melekat kepada Rasulullah. Pertama, siddiq. Masya Allah. Ada berapa sifat yang melekat kepada Rasulullah? Siddiq 4 secara garis besar. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Siddiq yang diperkenalkan pertama, Siddiq. Abu Bakar namanya kemudian, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sebetulnya bukan itu namanya, ya, Abu Bakar As-Siddiq karena beliaulah awal, orang yang pertama minal kibar, dari orang yang sepuh yang beriman kepada Rasulullah pertama kali, mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Siddiq, sadiquhu Rasulillah, sadiqu Rasulillah, teman sahabat setia Rasulullah hingga akhir hayat. Jamaah yang dirahmati Allah, nah figur Abu Bakar inilah figur yang betul-betul tampak dari penjelasan ayat ini. Benar nggak Pak? Ada semua nggak Abu Bakar di tadi ayat ini? Ada semua.
Kalau kita ayat ini kemudian biar lebih jelas figur siapa kira-kira yang pas dengan ayat ini, kita ambil contoh langsung sahabat Rasul terdekat beliau sekaligus mertua beliau adalah Abu Bakar. Satu, ya, keimanannya, akidahnya enggak diragukan lagi, muamalahnya enggak diragukan lagi. Ketika fastabiqul khairat, ya, dengan Umar bin Khattab, ini dua sahabat Nabi yang tanafasu, ya, saling berlomba fil khair, dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Maka ketika siapa yang sudah bersedekah hari ini, siapa yang sudah sholat malam hari ini, siapa melakukan amal kebaikan, maka selalu yang menang siapa, Pak? Abu Bakar. Umar kalah selangkah terus. Ya. Maka Abu Bakar pas sekali, ya, pas sekali. Keimanannya, muamalahnya dengan Masya Allah, dengan orang-orang yang lemah, dengan fakir miskin, ya, Masya Allah, beliau itu terkenal bijaksana, ya, santun tapi tegas, sabar juga, ya, beliau, ya, menepati janji jelas. Saat orang-orang semuanya pada mengingkari Isra Mi'rajnya Rasulullah, beliau Abu Bakar sendiri yang petantang petenteng, aku yang membenarkan perjalanan Rasul Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, aku yang membenarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kami coba ambil hadis-hadis, ya, yang ada kemudian di dalamnya albir. Ayo, hadis apa, Pak? Yang diriwayatkan oleh siapa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ada yang hafal enggak, Bu? Ya. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian jujur. Berlaku jujur, bersikap jujur, berakhlak jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pemiliknya kepada kepada albir, kepada kebaikan. Albir yang kita bahas sekarang. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini harus kita hafal, Pak. Ini penting. Ini dasar, Masya Allah, ini tentang pentingnya kejujuran dalam diri seorang mukmin, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebajikan itu albir yang dimiliki oleh orang-orang yang jujur. Jujur mendatangkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga Allah. Sebaliknya, ya, hadis itu kemudian wa iyyakum wal kadzib, tapi sekali-kali jangan sampai mendekat berbuat bohong, jauhi bohong. Dan hendaklah kalian menghindar dari kebohongan. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, yahdi ilal fujur. Kebohongan itu tiada lain membawa pelakunya kepada al fujur, ya, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan ketahuilah lawannya kebajikan adalah kejahatan, tiada lain melainkan menjerumuskan kepada neraka dan siksa Allah. Kemudian dalam ini yang Masya Allah, ma yazalur rajul, ya, kemudian, ya, wa ma yazalur rajulu yasduq wa yataharra sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan selama orang itu terus berupaya untuk jujur, menjalani hidupnya dengan penuh kejujuran, yang saat ini kejujuran hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Orang jujur sulit, orang jujur Masya Allah bisa dihitung misalnya. Tapi ada orang-orang yang terus menjaga kejujurannya, taharra, dia membiasakan hidup jujur, hatta yuktab indallahi siddiqa, hingga Allah sendiri yang menulis dan mencatat orang ini, sehingga orang ini sampai akhir hayatnya tetap menjadi pribadi yang jujur. Sebaliknya,
ya, wa ma yazalur rajul yakdzib, dan ada orang-orang yang terus dengan kebohongannya, wa yataharral kadzib, dan terus terbiasa dengan kebohongannya. Kalau enggak bohong enggak nikmat misalnya, ya. Kalau enggak nipu enggak nikmat, enggak membohongi orang enggak nikmat misalnya kan, apalagi menipu dan membohongi Allah. Wa yataharral kadzib, sehingga dustanya itu terus ya dilakukan hingga hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Ini yang bahaya, Pak. Muttafaq alaih. Hingga akhirnya oleh Allah dicatat orang ini pada akhir selama hidupnya dan sampai akhir hidupnya al-kadzdzab, pendusta. Naudzubillah. Tidak ada kebaikan bagi kadzdzab itu. Karena Rasulullah sudah menyampaikan sendiri. Tapi kebaikan bagi as-siddiq, orang-orang yang jujur tadi. Nah, kemudian korelasi kaitannya kemudian menarik kami renungkan, ya Allah, ternyata Masya Allah. Kemudian kita bawa kepada ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada akhir-akhir ayat ini dengan ulaikal ladzina sadaqu, pas dengan apa yang disabdakan Rasulullah, karena hadis memang menjelaskan Al-Qur'an. Hadis itu sebagai bayan, penjelas ya, terhadap hal-hal yang, karena Quran itu menyampaikan kan secara global, Quran dirinci kemudian oleh hadis, ya kan. Seperti salat kan dalam Quran hanya waqimus shalah, dirikanlah salat, tapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan oleh Rasulullah. Begitu indahnya Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang benar, jujur. Sadaq, siddiq, sadiq, ini satu kata, satu rumpun ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pas hadisnya. Ya. Alaikum ya bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Dr. Khalid Ibrahim dalam I'jaz Bayani kitabnya menjelaskan ayat ini merupakan induk dari berbagai hukum ya. Demikian juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ada 16 ya kaidah dalam ayat ini yang beliau rinci ya. Silakan nanti Bapak Ibu dibaca ya. Dalam ayat ini bahwa yang Allah ingin tampilkan kepada kita semua, Allah ingin sampaikan kepada kita semua ya, ada beberapa aspek kebajikan yang perlu kita ketahui dalam ayat itu. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah aspek akidah ya. Aspek akidah tadi ada 5 ya. Keimanan kepada Allah mari kita jaga betul-betul. Karena seperti yang kami jelaskan beberapa waktu lalu dalam surah Ali Imran, keimanan mengangkat kemuliaan ya, membawa kita kepada kemuliaan, derajat kemuliaan dalam hidup. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, merasa rendah, merasa gak ada harganya ya. Apalagi terus merasa sedih, sementara Allah sudah menegaskan wa antumul a'laun, kalian itu tinggi derajatnya, mulia, dengan syarat in kuntum mukminin, menjaga keimanan kepada Allah dan kepada iman rukun iman yang tadi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, masih ada sisa waktu ya, aspek kebaikan yang kedua adalah muamalah. Ini kemudian terangkum 6 pesan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang harus kita berikan perlakuan baik terbaik kita, yaitu kerabat ya. Kerabat kita. Siapa kerabat, Pak? Keluarga kita, keluarga inti. Makanya dalam konsep Islam itu ya, kerabat ini kan
harus mendapatkan kebaikan kita pertama dulu. Orang tua kita, ya keluarga kita. Bukan berarti di luar sana tidak. Tapi kan begini nanti, ya kan? Allah menginginkan kita ini dalam memberikan kebaikan itu ya proporsional lah, ya kan? Keluarga biar tidak kemudian menimbulkan cibiran. Apa maksudnya cibiran? Orang tuanya seakan kok baik sekali dengan tetangga sana, sementara dengan istrinya begitu, kan begitu nanti. Ini yang oleh Islam tidak diinginkan. Baik sekali ya kepada siapa itu di sana tuh, tapi kepada ibunya sendiri begitu, itu kan. Nah ini tidak kamil, ini tidak sempurna, tidak harus dimiliki, tidak boleh ini. Jadi makanya konsep Quran dalam surah Al-Baqarah utamanya ini kan dalam banyak ayat-ayat yang lain dawil kurba dulu yang pertama disebutkan Allah. Kerabat dulu, keluarga terdekat. Kemudian baru kepada yang lainnya ya. Ada anak yatim di sana, ya Allah ingin sekali membantu, menyantuni kan. Ada orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin, Pak? Bu, kalau fakir apa, Bu? Sangat tidak ada ya, sangat miskin. Iya. Terus kalau miskin, kalau fakir itu yang dimakan sekarang yaitu habis sekarang, atau yang mau dimakan sekarang masih mencari sekarang. Kalau miskin ada, cuman ya cukup gitu loh ya, miskin. Bukan masa kini ya, cukup 1 bulan. Miskin. Iyakunu fuqara, makanya dalam bahasa Quran, jangan takut menikah wahai para anak-anakku, adik-adikku yang masih bujang. Ada yang bujang soalnya. Pak Maulana jangan bilang gini bujang. Sama Pak Fatah juga tak ada yang bujang, angkat tangan sama. Iya merasa bujang. Iya. Jadi iyakunu fuqara kata Allah. Kalau kamu wahai para bujang-bujang terus enggak optimis, pesimis, terus takut mau nikah karena fuqara. Yughnihimullah min fadli. Allah yang akan mencukupkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, musafir yang memerlukan bantuan kita. Kebetulan ada orang mampir misalnya ke sini ya, musafir jauh ya. Bingung misalnya enggak bisa kembali, kemudian kita bantu ya. Dan memerdekakan hamba sahaya ini dulu ya, ada hamba sahaya budak dulu masih zaman ada hamba sahaya, kemudian dihapuskan oleh Islam. Tidak ada lagi budak hamba sahaya, tidak ada. Dan yang ketiga terdapat 4 pesan dalam ibadah ini ya. Aspek ketiganya adalah sholatnya. Orang-orang yang sodaku tadi kata Allah, orang yang jujur kepada Allah adalah orang yang dia jujur menjaga sholatnya, menjaga waktunya untuk sholat, menjaga waktu zakat hartanya kapan. Ini orang yang sodaku, sekaligus orang yang bertakwa. Jadi selalu siap, harta zakatnya itu sudah disiapkan ya, zakat profesinya sudah disiapkan. Kata Dr. Amin Rais kan ketika beliau menulis dalam bukunya, saya lupa itu ada di rumah ya, beliau membahas tentang persoalan zakat itu kan, zakat profesi. Apakah sampai harus nunggu haul, nunggu apanya itu? Iya, kata beliau jangan begitu dong. Jadi kalau itu fikih kata beliau, pendekatan fikih. Tapi kalau panjenengan ingin senantiasa membersihkan harta panjenengan, setiap kali gajian ya dikeluarkan zakatnya. Begitu.
Jangan lama-lama sampai nunggu nisab misalnya, itu memang aturan fikih. Ya. Wallahu alam, itu fikih kontemporer, pendekatan yang beliau lakukan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada aspek yang berikutnya, ya, dijelaskan di sini, ya, albir itu mencakup juga kesabaran seorang hamba, sabar, ya. Kemudian sabar ini dibagi menjadi 3. Sabar sabar dalam ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar yang pertama adalah sabar dalam kesempitan hidup, sabar dalam penderitaan hidup, kemudian sabar dalam peperangan. Peperangan dulu Masya Allah para sahabat tuh, Masya Allah memang dibutuhkan kesabaran. Ya, kesabaran. Sabar meninggalkan keluarga. Kita tahu kan kisahnya pengantin baru itu, yang kemudian dia membeli ke pasar sudah untuk membahagiakan istrinya, belanja macam-macam, kemudian ada seruan panggilan jihad, ya. Kemudian dia pamit ke istrinya hingga gugur di medan jihad. Apa yang terjadi? Para malaikat turun. Masih ingat Pak ceritanya? Malaikat turun, kemudian si sahabat ini yang belum menyentuh istrinya di malam pertamanya, ya, kemudian dimandikan oleh malaikat. Ini terkenal kisah. Dimandikan oleh para malaikat. Karena kalau syuhada gugur di medan perang itu tidak perlu ya. Tapi ini adalah pemberian busra, kabar gembira dari Allah akan kekuatan imannya ketika dia lebih memilih berjuang di jalan Allah daripada kemudian ini juga ibadah tapi ini lebih penting, kemudian lari ke medan juang, kemudian syahid, gugur oleh para malaikat, dimandikan saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini adalah ayat yang sangat singkat, ya, namun Masya Allah sangat penuh dengan makna yang cukup gamblang ketika menjelaskan tentang keberislaman, keberagamaan seseorang untuk sampai kepada derajat taqwa, as-siddiq, as-sadiqun, orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Berat Pak ya? Berat. Nah maka kebajikan itu, ya, kebajikan itu tidak hanya dimaknai kebaikan itu dengan kita sholat terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala cukup sempurna ketika menjelaskan aspek-aspek ini. Aspek akidahnya, hubungannya kepada Allah sebagai keimanan kita, rasa syukur kita, Allah telah mencipta kita dengan begini, ya. Allah kemudian memberikan hidayah kepada kita seperti ini, ya. Allah memperkenalkan kita kepada petunjuknya, kepada Islam, sehingga kita bisa mengenal begini, mengenal indahnya Islam, mengenal ayat-ayat Allah, Al-Quran, ayat-ayat Qurani ataupun ayat-ayat kauni, ya kan? Ini harus Masya Allah, ini disyukuri dengan cara menjaga akidah. Kemudian syukur yang kedua, bermuamalah yang baik dengan sesama. Aspek yang kedua, aspek kita ini adalah hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian kebaikan amal, seperti di surah Al-Mulk dan Al-Kahfi. Sudah baca Al-Kahfi Bu? Baca nanti Bu. Di Al-Kahfi itu ada, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah musnah, ya, baru kita menyesal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna ja'alna ma'alal ardi zinah.
Sungguh kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi ini zinah, banyak sekali manfaatnya. Dalam rangka apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama redaksi ayatnya dengan surah Al-Mulk. Apa Al-Mulk? Juz 29 ayatnya gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tadi pakai dhamir hum, yang Al-Mulk pakai dhamir antum. Yang menciptakan al-maut, alladzi khalaqal maut, disebutkan kematian dulu biar kita banyak mengambil ibrah bahwa kita ini akan mati. Kita dari tiada menjadi ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kemudian kita menjadi hidup. Liyabluwakum, untuk Allah punya tujuan menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka pada kesempatan yang lain insyaallah kita akan kaji apa perbedaan al-birru dengan al-ihsan. Apa perbedaan yang kita kaji sekarang, kebajikan yang dalam kata al-bir dengan al-ihsan, dengan kebajikan yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Menarik, Pak. Kalau kita mengkaji Quran itu sudah cukup sebetulnya. Pengajian-pengajian tuh bahas ayat-ayat Quran begitu. Tidak akan pernah habis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ayat ini oleh Allah ditutup dengan man amana, dengan wa atal mala ala hubbi. Allah ingin membuktikan keimanan seorang hamba dengan bukti kebaikan kepada sesama, sosialnya. Ya, sosialnya. Kita baik kepada Allah, taat kepada Allah, dan baik kepada sesama. Nah, kita ingin mengenal Allah lebih jauh. Silakan dibuka surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa Allah. Maka panjenengan baca, Masya Allah, di surat At-Tur ini nanti ya, halaman 524. Nanti At-Tur diingat-ingat, halaman 524, Allah menjelaskan tentang keluarga surgawi, anak, cucu, suami, istri yang mendapatkan surganya Allah. Ya, tidak kami tulis di makalah, Pak. Ini tambahan aja. Kapan-kapan kita bahas. Nah, Allah kemudian menjelaskan siapa Allah dengan menjelaskan sifatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 28 At-Tur. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Ya, sesungguhnya kami menyembahnya, berdoa kepadanya sejak dahulu. Dan aku yakin, aku tahu, ya, dialah Allah. Kata orang-orang ini yang merindukan, ya, merindukan Allah. Kita bahaslah nanti. At-Tur ini luar biasa ya, kaitannya dengan keluarga, ya, keluarga seorang muslim. Maka mereka keluarga-keluarga yang menjadikan dalam rumah tangganya itu suasana-suasana kebajikan, ya, maka mereka sadar, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami menyembah Allah sejak dahulu. Nah, ini beribadah kepada Allah sejak dahulu, dan dialah Allah yang maha al-barr, maha baik. Allah maha baik. Allah maha melimpahkan banyak sekali kebaikan. Maha penyayang, lagi maha penyayang. Allah ganding al-barru dengan ar-rahim. Kemudian di sini di surat Al-Baqarah 177 al-bir.
Yang maha melimpahkan kebaikan, al-barru, ya, mintalah kepada al-barru, zat yang maha melimpahkan kebaikan, untuk Allah limpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kebaikan itu yang paling penting tadi, Pak. Iman, muamalah kita, pergaulan kita kepada sesama, ibadah, akhlak. Ya, itulah yang akan membuahkan seseorang kepada kejujuran, kebenaran dalam imannya, Islamnya, wa ulaika humul muttaqun, ya, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali singkat yang bisa kita bahas tentang makna kebajikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 177 dan surah At-Tur, kemudian di surah Al-Maidah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak hikmah sehingga kita menjadi pribadi yang shadiq tadi, ya, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita wariskan kepada anak cucu dan generasi-generasi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dari kami. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.